Selamat sore teman-teman, saya ucapkan dari Stasiun Bekasi. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Stasiun Bekasi sampai Stasiun Sragen dengan menggunakan kereta api Majapahit New Generation. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton video ini dan jangan di skip. Jalur persiapan hari kalimat 1 di jalur 4 bisa berangkat, jalur 4 bisa berangkat. Inilah situasi kondisi sore hari di Stasiun Bekasi. Ramai teman-teman. Kita akan ke atas untuk cetak tiket dan boarding. Oke, baik teman-teman, kita sudah mencetak tiket. Kita akan melakukan boarding pass teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Nampak seperti ini teman-teman tiketnya untuk kereta api Majapahit yang saya beli di sekitaran harga 310 sampai 340 dan kebetulan saya kemarin dapat di harga 330 teman-teman. Sebenarnya kalau nambah 350 itu sudah mendapatkan kereta eksekutif yaitu kereta api Brawijaya teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu keberangkatan pukul 7:46. Jadi kita ini masih belum pukul 6 ya teman-teman ya, 6 kurang 30 menit. Jadi kita harus menunggu dulu di ruang tunggu atas ini. Jadi ada ruang tunggu bagian atas dan ruang tunggu bagian bawah teman-teman di bagian peron. Teman-teman, ketemu Bang Boni ya. Sahabat. Iya. Sahabat trip kita. Kapan nih trip lagi? Itu dari mana? Jalan. Si itu mana? Gaza. Di tahu ya, parah banget. Iya teman-teman, untuk kereta api Majapahit sendiri ini adalah kereta api dengan dulunya adalah kereta ekonomi yang adu dengkul. Sekarang sudah di-upgrade menggunakan ekonomi New Generation, ekonomi ternyaman pada kelasnya. Jadi di mana tempat duduknya nanti akan searah dengan lajur kereta. Dan kereta api ekonomi New Generation ini adalah kereta ternyaman setelah ekonomi New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai. Jujur kalau untuk modifikasi dengan New Generation yang baru ini lebih prepare ke New Generation teman-teman, karena nanti akan seatnya akan lumayan, terus kita searah dengan kereta dan rangkaian sudah memakai rangkaian baru teman-teman. Dulunya Majapahit ini memakai rangkaian yang ekonomi biasa, ekonomi Kemenhub, tapi sekarang sudah di-upgrade menjadi kereta ekonomi New Generation. Kereta ekonomi pertama yang mendapatkan trainset New Generation setelah kereta api Lodaya dari arah Bandung sampai ke Solo pagi dan dari Solo ke Bandung keberangkatan malam. Sudah ada berada di peron jalur 3. Kereta api Majapahit akan datang dari sono dengan staf formasi, nanti ada kemungkinan ada pembangkit, lalu ekonomi 1, 2, 3, 4, lalu kereta makan dan ya nanti ekonomi selanjutnya. Tapi nggak tahu untuk formasi gimana karena nanti akan ada penambahan bagasi. Dan untuk stasiun Bekasi sendiri adalah stasiun yang paling ramai dan aktif untuk melayani kereta-kereta seperti macam KRL maupun KJJ. Banyak KJJ yang dari Gambir juga ataupun dari Pasar Senen berhenti di sini. Banyak kasta-kasta kelas Argo juga ada yang berhenti di sini. Seperti Argo Pariangan, Argo Cirebon, lalu ada Sembrani. Semacam seperti kereta-kereta mahal yang berhenti di Bekasi. Dan untuk para penumpang Majapahit juga memang banyak okupansinya ya teman-teman. Ya teman-teman, kereta api Majapahit ya sudah datang. Kurang lebih kita masih mempersiapkan waktu ya, sekitar beberapa menit, mungkin hampir sampai 7.49 akan diberangkatkan dari stasiun Bekasi.
Berangkat tepatnya pukul 20 lebih. Kereta api Majapahit menarik C1. Nanti saya akan bahas untuk lokonya. Tujuan berangkat 1. Oke teman-teman, karena di sini Majapahit ya nggak bawa bagasi, jadi kemungkinan akan bertahan lama di Tegal teman-teman. Untuk menarik rangkaian bagasinya dan kita akan persiapan masuk. Kita masuk dan untuk pembukanya kita pencet. Baik teman-teman, untuk kereta api Majapahit sendiri sudah jalan dari stasiun Bekasi tepat waktu ya teman-teman, 7:49 menit. Dan ini akan menempuh perjalanan sekitar sampai Sragen tuh sampai pukul 4:27 menit ya teman-teman. Jadi kecepatan kereta ini adalah kemungkinan di 170 sampai 100 km per jam. Oke. Dan untuk fasilitasnya di sini teman-teman, untuk membuka pintunya sekarang Economy New Generation dipencet ya tombolnya teman-teman. Karena ini keretanya jalan dan dioperasikan di depan sana di restorasi, maka ini tidak bisa kita pencet teman-teman untuk pintunya. Dan untuk akordeonnya sendiri bentukannya gini ya teman-teman ya. Dan sekarang pintunya sudah pintu otomatis, dan untuk rangkaiannya sekarang sudah searah dengan kereta teman-teman, jadi nyaman. Sekarang teman kita akan review toiletnya. Jangan lupa untuk dikunci. Ini dia toiletnya. Di sini ada kaca lebar teman-teman, lalu ada wastafel, air mengalir dengan normal, lalu ada toilet, ada pegangan, pewangi ruangan, lampu, terus ini untuk pembersihnya toilet, lalu ada jet shower, tempat tisu, lalu ada tong sampah dan tempat sabun. Di sini yang paling keren adalah ada foot washer teman-teman. Jadi kalau kita gerakan posisi ini, maka ini air akan mengalir dari bawah. Gunanya untuk kita untuk berwudu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin sholat bisa berwudu di sini. Gitu. Untuk mau melihat akordeonnya, kita bisa pencet dulu tombolnya teman-teman. Seperti ini ya, tombol akordeon. Ini adalah sambungan akordeonnya teman-teman. Kita bisa menutupnya kembali dengan mencet tombol, jangan dibuka paksa ya teman-teman ya. Kita akan langsung saya duduk ke tempat duduk kita. Jadi kita sudah sampai Karawang teman-teman, akan disusul oleh kereta api Argo Sembrani, disusul oleh kereta api Sembrani dari belakang teman-teman. Karena tadi setelah Majapahit itu ada Sembrani teman-teman di belakang, jadi akan disusul oleh kereta api Sembrani. Oke, jadi teman-teman untuk toilet itu berada di satu sisi ruangan ya teman-teman, karena di sisi depan itu adalah panel, dan pengendalian operasi pintu ini berada di pusatnya di kereta makan, diatur oleh kondektor teman-teman. Jadi ya ini pintunya nggak ketutup nih teman-teman, rusak kayaknya. Bisa boleh diajukan ke kondektor sih kalau kayak gini, atau ATC yang bertugas pada dinasar Majapahit dari Pasar Senen sampai Cirebon bisa dilaporkan ya teman-teman. Nah, jadi sudah sampai Karawang dan pintunya boleh dibuka ya teman-teman, karena tombolnya sudah diaktifkan oleh kondektor. Tapi kita harus menunggu kereta ini berhenti.
Di Karawang ini kita akan disusul oleh Sembrani dari arah belakang karena memang jadwalnya susul silang di Sembrani. Ini kereta sudah berhenti. Selepas Karawang mungkin saya akan ke kereta makan karena saya memang belum makan sore teman-teman. Jadi kemungkinan akan makan di kereta makan di depan dan Sembrani akan lewat dari sana ya teman-teman. Stasiun Karawang dengan lagu penyambutan kedatangannya teman-teman. Kalau kita ke depan ke lokomotifnya kayaknya nggak bisa teman-teman, udah melewati ini teman-teman rangkaiannya kereta api Majapahit. Jadi di sini adalah F itu menandakan kereta ini bisa berjalan sekitar 120 km per jam. Dan kereta api Majapahit ini akan berjalan di kecepatan 100. 48 adalah berat maksimal dari rangkaian ini. 48 jika dikalikan dengan 9 trainset mungkin ini lebih berat teman-teman, makanya harusnya ditariknya oleh C6, tapi karena Majapahit prosedurnya C1 atau C3 maka ditarik oleh C1 tadi ya teman-teman, atau C3. K10 ini adalah buginya teman-teman, bugi K10. Dan untuk kereta api saya itu ada di belakang sana. Oke teman-teman, kereta api Sembrani akan dipersiapkan melintas langsung di jalur 2 teman-teman. Sembrani akan ngebut di kecepatan 120 km per jam. Jadi ini kemungkinan hantaman anginnya akan kenceng ya. Penomoran di kereta api nomor 7 karena saya duduk di sini itu ada K3 02415. K3 adalah kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak, 24 adalah tahun pertama kali dinas, 15 adalah nomor absennya yang ke-15 di Dipo Malang. TS 220/380V itu adalah dari rangkaian statis dari pembangkit menuju ke rangkaian sebesar sekian, dan berat kosongnya adalah 41 ton. Itu sangat berat teman-teman, 41.000 kg. Berat banget ya teman-teman. Dan untuk mulai dinasnya 2403/2024. Jadi kereta ini baru sekali segar keluar dari Dipo Malang dan sudah diaktifkan reguler. Dan sebentar lagi kereta api Sembrani akan berangkat. Gila teman-teman, kereta api Sembrani di 120 km per jam dan dapat Sapades 35 panjang. Dan kita akan persiapan berangkat kereta api Majapahit. Kita akan makan. Api Majapahit akan segera diberangkatkan ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk tetap menutup tombol ini. Karena kita harus mematuhi prosedur yang ada. Kita akan berjalan ke kereta makan. Semboyan 4041 belum diberikan ya teman-teman, karena satu gerbong lagi ini adalah kereta makan, jadi gampang ya teman-teman. Lagu Manuk Dadali adalah lagu dari stasiun kedatangan di Karawang teman-teman, dari Daop 1 Operasional Jakarta, karena ini adalah masuk areanya di Jawa Barat teman-teman. Jadi untuk pemakaian Manuk Dadali sangat pas ya teman-teman. Kereta makannya teman-teman. Di sini juga ada ruang untuk sholat ya teman-teman, dan keretanya pintunya menutup sendiri seperti itu. Dan karena restorasinya lagi rame, jadi saya nanti aja dulu ya teman-teman ya. Digunakan untuk sholat, dan ornamen kayu pada kereta Majapahit ini sangat bagus ya teman-teman. M1-02402 kereta makan kelas 1, 0 tidak berpenggerak, 24 adalah tahun pertama kali dinas di tahun 2024, dan 02 adalah nomor urut rangkaiannya di nomor 2 di Dipo Malang teman-teman. Oke, di sini ada ruang kru, meja-meja ya teman-teman, dan di sini adalah pantry untuk menyiapkan makanan prama-pramiyang untuk bekerja ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah meja pantry-nya untuk kereta makannya, dan di situ ada untuk nama-nama makanannya di sini disediakan. Jadi ada
nasi rames, nasi goreng Pariangan, nasi daun jeruk, ayam geprek, ciomi, terus ada wedang-wedangan, teh serai atau wedang uwuh. Di sini teman-teman. Dan di sini juga ada jualan ciki-cikian. Lalu di situ sedang di pembuatan ciomi teman-teman. Kayaknya esnya saya tidak melihat esnya teman-teman, habis kayaknya nih esnya. Jadi di sini saya akan makan nasi goreng Pariangan. Di sini ada nasi goreng, ada ayam, ada timun dan acar, ada kerupuk, ada telur, ada sambal dan alat makan teman-teman. Ini saya juga minum hot coklat dan harganya dibanderol 40.000 teman-teman. Ditambah coklatnya tadi sekitar 17.000. Jadi saya akan menikmati makannya. Akhirnya berjalan lagi tuh sampai di Amerika. Sekarang di sini. Jadi seperti ini teman-teman, kalau jujur kita akan review di sini dulu. Untuk nasi gorengnya tadi sih enak ya, ada tambahan kerupuk, lalu sambal, saus ya, terus ada ayamnya, terus acar, mentimun, alat makan itu enak banget sih. 40.000 worth it lah ya untuk cruncing itu dimakan. Jadi ya kita akan berjalan ke sono, tapi sebentar lagi kita mau berhenti di Haurgelis, stasiun Haurgelis juga. Teman-teman, pukul 21:21 kita sudah tiba di stasiun Haurgelis, pemberhentian kita selanjutnya, dan pintu sudah dibuka oleh kondektur ya teman-teman. Stasiun Haurgelis ya teman-teman, saya tidak mau mencet tombol, pintu sudah dibuka oleh kondekturnya teman-teman. Sungguh canggih sekali kereta ini. Ini adalah kerjasama antara PT KAI Indonesia Persero bersama dengan KCIC, karena pintu tombol otomatis ini itu KCIC ya teman-teman, dari KCIC. Nanti ada tulisannya di atas teman. Stasiun Haurgelis. Ya teman-teman, tepat pada pukul waktunya 21:21 kita tiba di stasiun Haurgelis. 21:23 kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Haurgelis. Jangan lupa untuk terus menutup ya, kita membantu petugas kondektur untuk menutup pintu-pintu rangkaian. Di sini ya teman-teman, untuk letak kerjasama antara PT KCIC dengan KAI Indonesia Persero. Untuk pintunya di pintu bordes maupun pintu samping di sini teman-teman, pintu kanan ataupun pintu kiri seperti ini. Jadi sudah bekerja sama dengan PT KCIC beserta dengan sambungan akordeonnya teman-teman. Jadi rangkaian ini full bekerja sama dari PT Indonesia Persero dan PT KCIC dari China teman-teman. Teman-teman, tepat awal dari Cirebon nih, harusnya masuk Cirebon tuh 22:26 teman-teman. Tapi ini awal, jadi kita lumayan lama berhentinya di stasiun Cirebon. Sudah disambut oleh lagu di stasiun Cirebon. Ini ada kereta api Jayabaya dengan menggunakan rangkaian New Generation dan eksekutif. Oke. Di stasiun Cirebon ini memiliki dua percabangan jalur ya teman-teman. Ada percabangan jalur ke kiri itu mengarah ke Semarang Tawang, dan percabangan jalur ke kanan itu menuju ke arah Purwokerto, Kroya,
dan Kutoarjo teman-teman. Dan Majapahit ini akan mengambil jalan ke kiri, yaitu menuju ke arah Semarang Tawang. Nanti dari Semarang Tawang akan mengambil jalur tengah. Ini lumayan lama nih berhentinya Majapahit ya. Dan di Majapahit juga akan ditambahkan barang-barang parcel ya teman-teman, angkut-angkutan barang, titip-titipan paket. Dan di di Cirebon juga ada pengisian tangki teman-teman. Jadi tangkinya itu sekarang sudah di sisi depan dan sisi belakang, dan di tengah itu adalah AC-nya teman-teman. Dan di stasiun Cirebon juga terdapat pergantian kru seperti masinis, kondektur maupun petugas-petugas yang lainnya. Terdiganti di stasiun di Cirebon Perujakan ini teman-teman. Mode malamnya teman-teman masih belum gelap. Yang diaktifkan adalah jalur lampu jalur sini dan lampu-lampu pinggir. Untuk lampu jalannya tidak diaktifkan ya. Mungkin setelah lepas Semarang akan lebih gelap lagi. Pada pukul 22:30 kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Lumayan lama ya teman-teman, dari pukul 22:21 sampai 22:30. Itu lumayan lama teman-teman. Untuk durasi waktunya saya salut sama masinis yang membawanya. Cepat teman-teman. Gila sih. Belum nanti dari sini ke Semarang itu masinisnya gimana, karena sudah melakukan pergantian kru. Apakah kekejar lebih lama lagi? Bisa jadi kita kalau misalkan lebih cepat itu bisa 30 menit teman-teman, karena harus disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta KA 4 dari stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi ternyata 22:30 Majapahit belum berangkat teman-teman. Kayaknya harus menunggu di susul atau pergantian wesel di depan teman-teman. Kemungkinan ya weselnya harus mengalah berganti. Nah, zona juga teman-teman itu adalah menuju percabangan ke arah jalur tengah Purwokerto, Kutoarjo, Kroya sampai Yogyakarta dan Solo Balapan. Jadi kereta-kereta yang notabene-nya seperti Manahan, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga itu akan belok ke sana teman-teman, Bengawan dan segala macam. Cirebon Perujakan adalah tempat pemberhentian kereta api untuk kelas ekonomi dan sekitarnya. Untuk kereta yang berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan itu adalah umumnya kereta-kereta kelas tertinggi seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Argo Bromo Anggrek, dan kereta-kereta eksekutif lainnya itu berhenti di Cirebon Kejaksan sebelum Cirebon Perujakan ini teman-teman. Ini pukul 22:34 ya teman-teman. Diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Lampu sudah mati, berarti tidak bisa kita pencet lagi pintu. Seperti ini teman-teman untuk percabangan. Kita akan mengambil percabangan ke kiri menuju Semarang Tawang, Tegal, Pekalongan dan sekitarnya. Cirebon Perujakan. Teman-teman, pukul 23:26 tiba awal di stasiun Tegal. Di stasiun Tegal akan disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah Gambir menuju Surabaya Pasar Turi, KA 4 Argo Bromo Anggrek, dan di depan itu
adalah lokomotif ya. Jadi susunan rangkaian kereta api Majapahit, di depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada pembangkit, di belakang pembangkit ada ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4. Di belakang ekonomi 4 ada kereta api pemakan. Di belakang kereta api makan ada ekonomi 5, 6, 7, 8, dan di belakang ekonomi 8 ada bagasi. Kita di sini berhenti cukup lama untuk disusul dengan kereta api Argo Bromo Anggrek yang kencang dari 120 km per jam dari sana. Teman-teman, ini malam hari di stasiun Tegal di bawah 4 mdpl. Dari kereta tadi itu dingin teman. Kalau udah keluar, ya ampun. Ini malam teman-teman masih agak panas ya. Serius. Di dalam dingin teman-teman. Sementara kalau kita udah keluar itu panasnya berasa. Di Tegal loh ini teman-teman. Kita akan disusul oleh Argo Bromo Anggrek KA4 dari stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi di situ sinyalnya sudah hijau ya teman-teman. Sinyalnya sudah hijau dan kereta api Majapahit masih tertahan di sepur belok teman-teman. Kereta ini harus mengalah dengan kereta api tercepat di lintas Pantura teman-teman. Stasiun Tegal juga dilakukan pengisian tangki-tangki air teman-teman. Jadi itu para petugas-petugas mengisi tangki-tangki air di atas itu ya teman-teman, di kedua sisi. Tuh seperti itu ya, untuk mengisi air dan melakukan pengecekan terhadap bugi K10 ya teman-teman. Nanti kita akan review untuk bugi K10 nya. Nah, teman-teman, kalau sambungan akordeonnya dilihat dari luarnya nampak seperti KRL sambungannya. Memang sambungan akordeon tuh rata-rata biasa ada di KRL tuh. Ini kemungkinan Majapahit terlalu cepat datang stasiun Tegal ya. Kayaknya Abah masih jauh deh. Kalau misalkan sampai Pekalongan kekejar sih Abah ya, mau gak mau ini Majapahit berhenti di stasiun pinggir, bukan stasiun seperti Tegal ini. Tapi benar, nunggu Abah itu lama teman-teman. Walaupun nanti dia akan melintas di sini 120 km per jam kecepatan penuh, tapi nanti bakal, karena Majapahit ini terlalu datangnya dini, akan tersusulnya lebih lama lagi nih untuk kedatangan kereta api Argo Bromo Anggrek sendiri. Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah melesat stasiun Tegal dengan kecepatan 120 km per jam. Terus sekarang kita masuk ke dalam rangkaian untuk dipersiapkan berangkat lagi menuju stasiun Pekalongan dan stasiun Semarang Tawang Bang Jateng pada pukul 1:39. Di Tegal juga teman-teman ada depo kereta untuk penyimpanan gerbong-gerbong kereta teman-teman. Di situ ada gerbong kereta bagasi. Saya nggak familiar dengan bagasi ini teman-teman. Ayo, adakah ada yang tahu bagasi ini apa teman-teman? Dan itu adalah kereta balas, gerbong balas teman-teman, dan ada satu sarana kereta eksekutif dan satu sarana kereta bagasi teman-teman di stasiun Tegal. Ini teman-teman untuk bagian depan dari kereta api New Generation. Di depan itu ada panel PDS, lalu ada janitor dan tombol-tombol untuk pengaturan yang diatur oleh konektor teman-teman. Jadi bagian depan itu memang adalah bagian untuk mengatur sistem dari satu rangkaiannya teman-teman. Ini tampang seperti ini teman-teman untuk boginya. Kalau kelihatan, jadi di situ ada pegas di kanan dan di kiri yang membuat kereta ini tahan guncangan ya teman-teman. Untuk
di K10-nya. Pagi ini kita baru saja sampai di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Semarang Tawang Bang Jateng adalah stasiun pada umumnya adalah stasiun notabene untuk melayani KA-KA kelas tinggi. Tapi untuk kereta api Majapahit dia berhenti di sini dikarenakan nanti akan melakukan perbelokan jalur dari jalur. Kalau kita menuju ke Surabaya itu adalah jalur lurus. Sementara kalau kita ingin kalau Majapahit ini adalah jalur ke Malang via Semarang Tawang. Jadi nanti dari Semarang langsung mengambil percabangan ke tengah ke Berumbung, Solo Jebres, dan nanti ke arah Madiun, teman-teman. Majapahit akan segera diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ya teman-teman. Oke, sedang menunggu semboyan, kita tutup jalan dulu. Pukul 3:45 kita sudah sampai di stasiun Solo Jebres. Ini masuknya sangat lama dan sebentar lagi kita akan disusul oleh kereta api Malabar, kemungkinan antara Malabar atau kereta-kereta dari Bandung. Sekarang di stasiun Solo Jebres itu teman-teman, sekarang sudah ada tiang LAA-nya teman. Tiang LAA ini adalah tiang untuk mengalirkan listrik dari kereta-kereta KRL Solo Jogja. Jadi dari arah Solo Jogja sampai ke Palur teman-teman, nanti Palurnya di depan. Ya katanya sih rencana ingin dilanjutkan sampai ke Madiun, itu real atau enggak kita tunggu saja dari PT KAI. Kalau benar dilanjutin ke Madiun, kalau bisa sarananya dipermatingin ya teman-teman. Soalnya KRL Solo Jogja juga sering mogok, jadi ya gak bagus lah untuk diperpanjang sampai Madiun. Dan itu kayaknya sinyalnya udah hijau teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman untuk bumi Kadung.
pukul 4:03 kereta api Majapahit diberangkatkan dari stasiun Songo Jepes, teman-teman. Oke teman-teman, 4:26 kita tiba di stasiun Sragen, teman-teman. Sebelum mengakhirin trip pada pagi hari ini, untuk kereta Majapahit sendiri adalah kereta yang notabene-nya saya suka, teman-teman. Karena kenapa? Untuk kereta Majapahit ini adalah kereta yang gimana ya, kekedapan suaranya bisa dihandle, teman-teman. Dimana di situ terdapat sambungan akordeon, dan kereta ini juga bekerja sama dengan PT KCC, di mana ada papan pemberitahuan stasiun-stasiun berikutnya, pemberhentian berikutnya itu dari KCC, teman-teman. Dan pintu otomatis seperti ini itu juga direkomendasikan oleh KCC. Jadi kalau bisa PT KAI juga menambahkan armada ekonomi new generation ini, teman-teman. Oke. Kita first time berhenti di stasiun Sragen, teman-teman. Jadi sudah menggunakan peron tinggi, ya layak untuk di penambahan KA yang harus berhentinya di sini nih. Bagus nih. Dan penambahan armada juga ya, seperti ekonomi new generation ini ya, teman-teman. Semoga diperbanyak ekonomi new generation-nya. Semuanya 40/1 diberikan. Semuanya 35. Mengulang ya, teman-teman, karena masinis tidak mendengar. Sudah diberikan kode. Masinis tidak mendengar ya, teman-teman, berarti harus diulang lagi semboyannya. 35 lagi, Pak. Pengulangan untuk beberapa kalinya masuk. Akhiri trip Majapahit sampai di sini, teman-teman. Untuk next trip ditunggu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, teman-teman.